Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 530, Kenshin yang diketahui jati dirinya. Pak Rahmat yang bercerita tentangnya, telah membuat Monica dan Diana, serta pula pegawai penting yang di situ, jadi terhenyak semua. Tak menyangka sekali mendengarnya, pemuda yang baru diremehkan, ternyata yang punya perusahaan. Rasa malu yang sangat pun menyelimuti mereka, takut-takut sendiri. Kenshin lantas bicara pada Ayu Deviana, "Mbak, saya minta tolong sebentar ya. Tulis dan catat nama-nama pegawai yang di sini, beserta pula jabatannya. Beri juga tanda, punya surat teguran 2 kali. Kalau diulangi sekali lagi, langsung diberhentikan kerja, dan jangan masuk perusahaan selama seminggu lamanya." Ayu Deviana pun terkaget mendengarnya. Tiba-tiba Mas ini bilang begitu ke dirinya. Ayu pun tak mengerti masalahnya. Meskipun demikian Ayu melakukan, karena Ayu sendiri sudah tahu, Kenshin adalah anaknya yang punya perusahaan. Dan untuk orang yang pertama, yang dihampiri Ayu adalah Monica, manajer keuangan di kantornya. Ayu pun mendatangi mejanya, kemudian menulis namanya. Diberi catatan pula, Monica manajer keuangan, telah melanggar aturan perusahaan. Ayu pun memberinya tanda, surat peringatan 1 dan 2. Seperti yang dikatakan Kenshin, tak lupa ditulis di bawahnya, Monica dilarang masuk kerja sampai 7 hari lamanya. Ayu bertanda tangan di sebelah kirinya, karena diminta Kenshin begitu. Dan Monica pun sama, dipersilahkan juga bertanda tangan di sebelah kanannya. Monica masih terdiam, hatinya seolah tak terima. Pegawai yang baru masuk kerja, yang tak punya pengalaman, bahkan itu bawahannya, memberikan surat teguran untuknya. Monica yang punya rasa gengsi, harga dirinya yang tinggi, menahan marah dan emosi. Monica pun bertanda tangan. Meski ia tak suka, Monica tetap melakukan bertanda tangan di surat itu. Kenshin kemudian bilang, "Oh ya Mbak Ayu Deviana, kan Mbak manajer ini besok tak masuk kerja sampai 1 minggu lamanya. Rencananya saya mau orang kantor pusat yang menggantikan. Tapi Pak Rahmat sangat segan, merasa malu kalau bertemu dengan mereka, dan meminta pegawai di sini saja yang mengerjakan. Apa Mbak Ayu Deviana bersedia menggantikan Mbak manajer ini selama 1 minggu, untuk menempati posisinya, menjalankan kerjanya, dan bertanggung jawab pula dalam membuat laporan keuangan?" Ayu Deviana pun menjawabnya, "Kalau saya mungkin masih belum bisa Mas Kenshin, karena belum punya pengalaman menjadi manajer keuangan." Kenshin pun membalasnya, "Kan Mbak Ayu kerjanya hanya sementara, nggak lama, cuman 1 minggu. Hitung-hitung sekalian belajar, dan punya pengalaman jadi manajer. Jadi baiknya Mbak Ayu coba saja." Kenshin pun memintanya. Dengan tersenyum Kenshin bicara. Setelah berpikir sebentar, Ayu pun menjawabnya, "Baiklah Mas, kalau begitu, besok saya coba kerja saja menggantikan Mbak Monica." Pembicaraan itu terdengar oleh semua staf penting yang di situ. Mereka yang mendapat hukuman tak boleh masuk kerja dalam waktu seminggu. Ketika mendengar Ayu Deviana akan menjadi manajer sementara, mereka pun seolah tak terima. Masing-masing orang menyimpan benci, rasa marah dan emosi, karena tuan muda ini seolah menyindir dan menyinggungnya. Benak mereka pun lalu bicara, "Mau jadi apa perusahaan ini? Pekerjaan penting begitu, diserahkan pada orang tak berpengalaman. Enak bener cewek itu, jabatannya naik lagi, padahal dia pegawai baru, yang belum sebulan kerjanya." Rasa iri dan dengki tertuju pada Ayu. Begitu pula dengan Monica, yang jadi tak terima kalau jabatannya dipegang sementara oleh bawahannya. Monica pun jadi emosi, tak bisa menahan diri. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Dan Monica pun berdiri. Kemudian Monica berkata, "Kalau dia yang diangkat menggantikan saya, meski itu sementara, lebih baik saya keluar kerja dari sini. Saya memutuskan berhenti. Memangnya perusahaan ini saja tempat untuk berkarir? Masih banyak di luar sana perusahaan besar yang membutuhkan tenaga kerja saya." Monica lalu bicara ke Kenshin, "Oh ya, gua nggak peduli lagi. Meski Anda tuan muda, anaknya yang punya perusahaan ini, gua sekarang sudah memutuskan untuk mundur dari sini. Nggak sudi punya pimpinan seperti Anda, seorang anaknya bos yang tak punya pengalaman.
Masa pekerjaan penting perusahaan diserahkan pada orang yang tak pernah melakukan. Apa Anda mau menjatuhkan martabat saya? Kok seorang bawahan tiba-tiba menjadi atasan? Lebih baik saya berhenti kerja daripada malu di sini. Monica pun lantas bicara ke temannya. Oh ya Diana, apa kamu mau pindah kerja? Ikut bersama gua. Gua banyak relasi, banyak kenalan orang-orang yang hebat, yang punya perusahaan besar, lebih besar dari yang di sini. Jabatan kita pun nanti sama, nggak berubah sama sekali. Daripada melanjutkan kerja di sini, apa mau lu punya atasan kayak cowok ini? Mentang-mentang anaknya orang kaya, lantas bisa main-main perintah. Kayak siapa saja dirinya. Monica masih marah dengan berkata menyinggung Kenshin. Kenshin pun menjawabnya, oh ya Mbak mantan manajer, kalau gitu saya persilahkan Mbaknya keluar kerja. Nanti urusan keuangan, soal gaji akan dibayar, saya pastikan akan cepat diselesaikan. Dan Mbak jangan asal bicara. Memangnya siapa yang suka memerintah? Siapa pula yang jadi atasan? Kerjaku itu cleaning service. Dan saya ke sini hanya ingin menemui Mbak Ayu ini. Bermaksud bertanya pekerjaannya, apakah ada masalah? Tapi ternyata yang saya temui, semua pegawai kantor yang punya jabatan penting, bersikap sombong dan membanggakan diri, yang tak menyukai Mbak Ayu ini, lantaran masalah gengsi. Dan untuk sekarang, kalau Mbak Monica tersinggung, dan ingin keluar kerja, ya sudah itu terserah Mbaknya. Silahkan saja lakukan. Saya juga tak mengapa. Kenshin pun mempersilahkan. Kemudian, bukan hanya Monica, Diana kepala bagian marketing di situ. Diana juga bicara, kalau gitu Monica, gua juga ikut kamu, akan resign dari perusahaan ini. Gua tak mau punya atasan yang tak bisa mengerti kita. Masa pegawai baru kemarin sore diberi jabatan yang penting. Diana pun bilang ke Kenshin, oh ya mas, sudah kagak usah diberi surat teguran lagi, karena gue bukan karyawan di sini. Diana dan Monica pun dihampiri Ibu Retno, kepala HRD di situ, dan juga teman-temannya. Mengapa nekat keluar kerja, padahal hanya dihukum 1 minggu? Ibu Retno pun bilang, kamu Monica, apa kamu nggak sayang langsung keluar begitu saja? Cari kerja sekarang susah, apalagi kamu sudah lama di sini. Kamu juga Diana mengapa bisa nekat begini? Monica pun menjawabnya, saya punya kenalan Ibu Retno. Tinggal bilang juga besok langsung diterima. Dan Monica juga bicara, jangan khawatir Diana, gua jamin perusahaan itu lebih besar daripada yang di sini, karena teman baikku kerja di sana. Kemarin juga aku masih ditawari kerja untuk jadi manajer di situ. Sedang saat itu, terlihat para staf di kantin itu berdiri, berkumpul semua di samping Monica. Kemudian Kenshin bicara, oh ya Bapak Ibu sekalian, apa ada lagi yang mau keluar kerja? Kalau ada saya persilahkan, tapi resiko kemudian ditanggung sendiri. Kalau bisa dapat kerja yang lebih baik dari sini, itu sangat saya hargai. Kalau tidak lebih baik dari tempat ini, itu resiko Anda sendiri, dan jangan menyesal di kemudian hari. Kenshin seolah memperingatkan, namun Monica dan Diana tetap nekat. Malah mereka bicara, oh ya mas itu tentu saja jauh lebih baik daripada yang di sini. Pimpinan perusahaan di sana lebih bijaksana dan sudah berpengalaman, tidak seperti Anda yang asal memutuskan. Kenshin pun tersenyum dan mempersilahkan keduanya untuk mengurus perlengkapan, mengambil haknya yang sudah jadi miliknya. Sedang Ayu Deviana tetap akan menggantikan posisi Monica menjadi manajer sementara. Monica dan Diana pun berpamitan pada semua rekan-rekan kerjanya. Mereka saling berpelukan, dan tak akan menyangka, di satu hari yang belum genap ini, mereka akan berpisah, hanya karena seorang pemuda, yang tak mengerti apa-apa. Mereka pun jadi benci ke Kenshin. Menahan di hatinya, Kenshin seolah musuhnya, namun karena Kenshin yang punya perusahaan, mereka pun tak berani mengungkapkan. Monica dan Diana pun keluar, dengan wajah sinis melihat Kenshin. Begitu juga yang lainnya, hingga hari itu berakhir. Esok pagi pun datang, para staf penting itu semua, benar-benar tak masuk kerja, karena memang dilarang. Kondisi yang demikian, menjadi perbincangan, di kalangan para karyawan. Apalagi tersiar kabar, 2 petinggi staf penting, Monica dan Diana, mengundurkan diri dari perusahaan. Hal itu membuat ketakutan
akan banyak pegawai di situ. Mereka beranggapan, kalau kepala bagian saja bisa dihukum. Bagaimana dengan kita, yang hanya pekerja biasa? Hiruk-pikuk pembicaraan itu sudah menyebar kemana-mana. Sedang Ayu Deviana menjalani kerja pertamanya, menggantikan posisi Monica. Di lain tempat, dua wanita yang kemarin mengundurkan diri, kini sudah ada di perusahaan lain. Rupanya benar adanya, teman baiknya Monica ada di situ. Singkat cerita, Monica dan Diana diterima kerja dengan jabatan yang sama. Monica menjadi manajer, Diana menjadi kepala bagian marketing. Keduanya pun sangat senang, karena memang perusahaan ini lebih besar dari tempat kerjanya yang lama. Namun mereka belum tahu tentang peraturan perusahaan ini, serta pula kinerjanya. Monica pun bicara ke Diana. "Gimana Diana, lu sekarang kan percaya gua? Baru 1 hari keluar dari sana. Sekarang kita dapat gantinya, yang lebih baik pula." Diana pun nampak senang, malah bicara tentang Kenshin. "Iya Monica, beruntung gua ikut kamu. Kalau tidak bisa-bisa gua mati." Melihat cowok itu, yang tak tahu diri, mending di sini. Tempatnya juga besar. Monica dan Diana terlihat senang dan bahagia, tapi itu hanya sementara, karena di depannya ada hal yang tak diduganya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya